Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Siapa saja yang suka kimia, kepo sama kimia, mau belajar kimia dengan konsep yang benar tanpa menghafal rumus, silakan join di channel ini. Terima kasih sahabat kimia sudah subscribe, like, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung. Baik sahabat kimia, kali ini Bu Eli mau memberikan informasi ya, menjelaskan cara menjawab soal tipe PISA, tapi versi kimia ya. Nah, PISA ini bukan pada soal-soal mapel ya. PISA ini fokusnya pada literasi membaca, literasi sains, dan literasi matematika ya. Tapi pada video kali ini Bu Eli membahasnya, yaitu mengerjakan soal dengan tipe PISA untuk materi kimia ya. Baik sahabat kimia, kita kenalan dan akan berlatih mengerjakan soal-soal bertipe PISA ya. Nah, sebelumnya apa itu PISA? PISA ini adalah sebuah assessment atau tes program for International Student Assessment ya, yang mengandung komponennya ada kompetensi yang mau ditagih ya, skill apa ya yang akan ditagih di sana. Ada materinya, ada level berpikirnya, level kognitif ya, ada indikator dan ada bentuk soalnya. Nah, sahabat kimia, level berpikir pada PISA ini untuk literasi matematika itu adalah bernalar, memformulasikan, menerapkan, menginterpretasi, dan mengevaluasi. Sementara literasi sainsnya itu berjenjang, ada yang rendah, ada yang sedang maupun yang tinggi ya. Lalu, nah literasi membacanya ini diharapkan kita bisa menemukan informasi dari teks, tabel, diagram, grafik ya, baik teks maupun angka, kemudian memahami informasi tersebut, mengevaluasi dan merefleksi ya. Seperti itu. Nah, sahabat kimia ada 7 bentuk soal pada PISA ya. Di sini sahabat kimia tentu sudah ada beberapa bentuk soal yang sudah sangat biasa ya. Misalnya pilihan ganda, uraian, isian singkat ini sudah biasa ya. Tetapi yang lebih jarang dijumpai atau kita jarang berlatih dengan bentuk soal menjodohkan, ini jarang ya. Matriks benar salah, ya tidak ya. Atau pilihan ganda kompleks ya, memilih jawaban tapi harus lebih dari satu jawaban ya. Kemudian mengurutkan untuk sebuah teks prosedural, misalnya seperti itu ya. Nah, sahabat kimia di sini Bu Eli akan membuatkan soal PISA dengan bentuk-bentuk yang relatif jarang dikerjakan ya. Nah, sahabat kimia, mari kita lihat ya hasil soal PISA itu harus ada stimulus ya. Stimulus itu apa ya? Stimulus ini dibuat dengan konteks yang beragam yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dengan elaborasi tabel, grafik, ilustrasi atau gambar hasil eksperimen dan lain-lain ya, terutama untuk jenis stimulus yang dibuat untuk beberapa soal dengan ilustrasi yang kontekstual dan informatif ya. Kontekstual di sini artinya adalah hasil eksperimen yang sudah sahabat kimia lakukan di kelas ya. Seperti itu data-data yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yang nyata ya, itu namanya kontekstual ya. Kemudian stimulus harus mengajak membaca atau siswanya untuk berpikir kritis, mengidentifikasi masalah, dan ada transfer konsep yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi berbasis konsep, tidak menghafal ya, tetapi bagaimana memahami konsep lalu menerapkan konsep itu untuk menyelesaikan permasalahan. Baik sahabat kimia, Bu Eli akan memberikan contoh ya. Ini adalah soal-soal dengan pendekatan PISA untuk mapel kimia ya. Nah, sahabat kimia, karena kita itu sedang berlatih untuk berliterasi ya, literasi membaca, maka membacanya jangan di-skip ya. Harus dibaca dengan teliti ya, dan baca kalimat kata demi kata, kalimat demi kalimat. Nih, contohnya adalah tunjuk ya paket soal yang Bu Eli buat ini itu terdiri dari stimulus ya yang bermuatan reading, math, dan science literasi skill ya sesuai kriteria soal PISA. Nah, di sini memang sahabat kimia
diperlukan higher order thinking skill pada tingkatan berpikir, analyzing, evaluating, dan synthesizing untuk dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Jadi bernalar kritis ya. Setiap paket soal punya bobot skor yang berbeda, tidak ada skor minus ya. Makin banyak paket soal yang dikerjakan, maka skor akan makin besar. Sahabat kimia perlu mencoba, tidak perlu takut. Anggap ini sebagai latihan untuk berliterasi membaca dan berliterasi matematika maupun sains ya. Nah, sahabat kimia silakan menjawab minimal satu paket soal. Ya, tapi diisi semua, jangan ada yang bolong ya. Mengapa? Karena di sini sekali lagi kita sedang mau berlatih untuk membaca informasi yang lebih detail pada sebuah stimulus berupa teks atau grafik, gambar, tabel ya, dan lain sebagainya. Nah, minimal satu paket dikerjakan baik ya. Nah, kalau mau 2 paket atau 3 paket dan seterusnya boleh? Boleh ya. Makin banyak paket yang dikerjakan tentu skornya akan lebih baik lagi ya, sahabat kimia. Dan satu lagi yang penting adalah jawabannya itu dikerjakan pada lembar jawab, bukan pada soal ya. Jawaban dikerjakan pada lembar jawab yang sesuai dengan kode paket soalnya ya. Misalnya Bu Eli menyiapkan 3 paket soal nih, misalnya soal C, D, E ya. Maka sobat kimia kalau memilih paket C, maka mengerjakannya di jawaban bertuliskan paket C. Sahabat kimia memilih paket D, maka jawabannya adalah pada lembar jawab yang tulisannya paket D. Jangan sampai salah paket, cermati kode paket soalnya, salah menulis jawaban pada kode paket soal, maka jawabannya tidak dapat skor ya. Kenapa? Karena dianggap tidak mau berliterasi, tidak mau membaca dengan sabar ya, di skip-skip saja ya, seperti itu ya. Nah, jadi tolong tidak di-skip, tapi dibaca dengan teliti ya. Nah, ini ada penggunaan kalkulator non-handphone boleh? Boleh. Dan mau menggunakan tabel periodik unsur juga diizinkan, asal jangan dicoret-coret dengan rumus-rumus dan lain-lain ya. Seperti itu. Ya, silakan dibaca, diulangi petunjuk pengerjaan soal ya sebelum dimulai ya supaya tidak ada pertanyaan lagi karena semua sudah tertulis dengan lengkap pada petunjuk soal ini. Nah, sahabat kimia kita mulai ya. Ini salah satu contoh paket soal yang Bu Eli buat ya dengan stimulus berupa gambar hasil eksperimen. Percobaan ya. Ada percobaan C1, stimulusnya gambar C1. Percobaan C2, stimulusnya gambar C2. Lihat, gambar C1 yang mana, gambar C2 yang mana. Ini stimulus harus benar-benar dicermati, sahabat kimia. Kemudian di sini ada penjelasan percobaannya juga harus dibaca berulang-ulang ya. Kelihatannya tidak hanya satu kali saja membaca langsung paham ya, tetapi harus dibaca beberapa kali sampai sahabat kimia paham dan bisa menemukan informasi mana di antara ini, mana yang sama datanya, mana yang berbeda datanya, itu harus bisa ditemukan ya. Nah, ini kelihatannya sama, ini sekilas sama nih sahabat kimia ya. Tetapi ternyata ada yang berbeda di mana nih? Bahan elektrolisis ya. Yang C1 ini air, yang C2 adalah air garam. Ya, itu sudah beda tuh ya. Kemudian ada lagi nih, waktu elektrolisis. Yang atas ini 15 menit, yang bawah 10 menit. Nah, mana yang sama? Yang sama ternyata adalah sumber energi baterai. Digunakan sama-sama 9 volt, kemudian hambatan listriknya 3 ohm. Ya, biasanya sahabat kimia lupa apa ya? Kok hambatan listrik ya? Apa hubungannya dengan tegangan listrik? Maka di sini Bu Eli sudah memberikan informasi di sini ya catatan bahwa hubungan antara tegangan listrik terhadap hambatan listrik dan kuat arus listrik adalah V sama dengan I kali M ya. Dan juga dituliskan hukum Faraday-nya yaitu 1 mol elektron sama dengan 96.500 coulomb. Nah, sahabat kimia, kita mulai dengan satu tipe soal isian atau jawaban singkat ya. Nah, di sini kalau jawaban itu ada batasan supaya pe- supaya bisa melihat ya
bahwa sahabat kimia sudah berliterasi, sudah membaca dan mengikuti instruksi dengan baik ya. Apa itu ya? Di sini jawabannya adalah mengisi kolom dengan angka. Jadi nanti di lembar jawabannya itu ada kolom. Kolom itu kita isi, tapi diisi dengan angka, dan angkanya itu harus punya 1 desimal di belakang koma. Ingat ya, 1 desimal sahabat kimia, bukan 2, bukan 3 ya. Kalau mengisi berbeda ya nanti tidak dapat skor ya. Isi dengan 1 desimal di belakang koma ya. Seperti itu sahabat kimia ya. Nah, bagaimana pertanyaannya? Nah, kita lihat. Nah, ini dia ya, ada pernyataan ya. Pernyataan ini nanti kita tulis di sana beritanya apa. Besarnya kuat arus listrik pada percobaan C1 maupun C2 adalah bla 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 kolom per detik ya. Ingat ini ada satuannya. Satuannya kita perhatikan baik-baik ya. Kolom per detik. Nah, lalu data apa sih yang mau kita pakai ya? Sahabat kimia, kita harus kembali melihat lagi stimulusnya. Kalau pernyataannya C1 maupun C2, maka kita lihat di sini stimulusnya ada C1 dan C2. Ya, yaitu menanyakan kuat arus listrik. Ya, dari mana? Di sini ada tulisan nih. Hubungan tegangan listrik terhadap hambatan listrik dan kuat arus listrik adalah V sama dan I kali R. Sementara V-nya sama-sama 9 volt ya. R-nya sama-sama 3 ohm. Maka di sini dapat dicari dengan mudah ya sahabat kimia bahwa V sama dengan apa? Nih, Bu Eli cari pen dulu ya. V sama dengan I kali R. Kuat arus listrik I sama dengan V per R ya. V-nya 9 volt, R-nya 3 ohm sama dengan 3 ampere. Nah, ampere ini boleh kita ganti 3 kolom berdetik ya. Ampere itu dalam hitungan elektrolisis disarankan untuk diubah satuannya kolom per detik seperti yang diminta ini ya, kolom per detik ya. Maka sahabat kimia akan menulisnya jangan di sini, jangan di soal, tapi tuliskanlah pada lembar jawab. Nah, sahabat kimia dengan apa? 1 desimal di belakang koma ya. Tadi 3 ya, berarti 3,0 kolom per detik. Ya, seperti itu. Baik, pertanyaan kedua. Percobaan C1. Nah, maka kita lihat nih ya. C1 ya lihatnya gambar C1 ya. Jangan gambar yang C selain 1 ya. Di sini ada pernyataan pada anode dilepaskan elektron sebanyak, lihat satuannya mol elektron ya. Karena anode, maka kita akan menuliskan reaksi yang ada di anode ya. Nah, C1 itu adalah elektrolisis air. Elektrolisis air yang berlangsung di anode itu melepaskan berapa elektron? Maka sahabat kimia harus menulis reaksi kimianya ya. Nah, sahabat kimia harus menulis reaksi kimianya. Nah, kita lihat di sini. Air di anode. Anode itu adalah elektrode tempat terjadinya oksidasi. Air akan teroksidasi menghasilkan gas O2 ya. Karena di sini ada O1, maka ini O-nya 2, ini kita kasih 1, ini kasih 2 supaya O-nya sama. Kemudian ini ada 4H, maka di sini kita setarakan 4H plus ya. 4H plus. Nah, sahabat kimia, kemudian kita isi dengan biloxnya ya. Ini 0, oh itu golongan 2, jadi golongan 6A ya, O itu sehingga O itu biloxnya min 2. Kemudian H-nya ini golongan 1A sehingga 1 kali 2 plus 2 ya. Ini sahabat kimia ya, plus 2. Nah, karena ini ada 2, maka kita kalikan 2, jadi 4. Ini min 4. Min 4 plus 4 sama dengan 0 ya.
Kalau ini 0, kalau ini apa? Plus 4. Nah, sahabat kimia, kita akan bisa melihat mana atom yang mengalami perubahan biloxnya. Apakah O atau H ya? Di sini untuk 4H, maka di sini 4H juga 4 ke 4. Tidak ada perubahan bilox. Lalu kita lihat O. Untuk 2O itu min 4. Dan ini juga untuk 2O itu 0. Ya, jadi ada kenaikan ya, naik bilangan oksidasi dari min 4 ke 0. Maka di sini melepaskan 4 mol elektron. Ya, sahabat kimia seperti itu. Nah, maka di sini kita tulisnya adalah tulisnya di sini ya, di bawah sini, di lembar jawab ya. Misalnya 4 mol elektron karena 1 desimal maka 4,0. Seperti itu. Nah, sahabat kimia kita lanjut. Percobaan C1 untuk pertanyaan 3. Jadi masih di C1 nih. Kita lihat nih C1. Oh, C1. Apa yang ditanya di sana ya? Berapa volume gas oksigen? Jumlah gas oksigen yang terbentuk. Berapa liter? Gunakan keadaan standar 1 mol gas sama dengan 24 liter. Nah, sobat kimia untuk menghitung volume gas itu kita perlu standar ya. Volume gas itu biasanya diukur dalam beberapa keadaan standar. Ada standar STP, RTP, atau bahkan standar dari gas yang lain. Nah, di sini sudah diberitahu bahwa keadaan standarnya 1 mol gasnya 24 liter. Nah, sahabat kimia, ingat, perhatikan baik, ini gas oksigen. Gas oksigen itu tadi terbentuk di mana? Nah, di ini ya, di anode. Ini itu titik-titik liter ya. Nah, sahabat kimia, kita membutuhkan data ya. Ini satu data ya, 3 kolom per detik. Kemudian data dari waktu elektrolisis ya. Waktu elektrolisisnya berapa? 15 menit. Waktu elektrolisisnya adalah 15 menit. Ya, sebentar ya, sahabat kimia, ini sering hilang. 15 menit sahabat kimia harus diubah ke detik. 15 menit karena C1 ya, waktu elektrosisnya sekian, maka 15 kali 60 detik. Di sini angkanya cantik ya, 900 detik ya. Jadi ada dua data nih, waktu elektrolisis 900 detik dan kuat arus listriknya 3 kolom per detik. Nah, lalu bagaimana? Nah, ini kita lanjutkan ya, sahabat kimia ya. Kalau arus listrik yang digunakan itu 3 kolom dalam 1 detik. Waktu elektrolisis 900 detik. Maka di sini X kolom ya. Maka X sama dengan 1800 kolom. Nah, sahabat kimia, menurut Faraday, 1 mol elektron itu 96.500 kolom. Sementara hasil eksperimen menghasilkan 1.800 kolom. Maka berapa itu mol elektron yang dilepas pada anode ya? Maka X sama dengan ketemunya 0,0186 mol elektron ya. Mol elektron di sini. Nah, ini itu angka ini kita taruh di persamaan ini ya. Tadi ya, yang H2O tanda panah, O2 ditambah 4H plus ditambah 4 mol elektron. Di sini ada angka 2 ya. Nah, 0,0186-nya taruh di sini. 0,01865 mol elektron. Karena mol elektron dan mol elektron ya. Mol elektron. Nah, kemudian di sini ada oksigen. Oksigen itu perbandingan koefisiennya 1 mol oksigen dan 4 mol elektron. Maka kalau 4 mol elektron sekian mol elektron, maka oksigen itu kita cari jumlah molnya juga ya, yaitu 1/4
dikali 0,01865 mol. Nah, tidak pakai mol elektron lagi ya, karena oksigen itu bukan elektron. Oksigen itu adalah senyawa ya, sahabat kimia. Nah, maka di sini kita akan menghitung ya, ini dibagi 4. Ini dapatnya berapa mol. Nah, kemudian dari sini kita akan ya, kita akan kita bagi ya sahabat kimia 0,01865 karena boleh menggunakan kalkulator. Ini dapatnya 0,046625 mol. Nah, kemudian karena 1 mol gasnya itu sama dengan 24 liter per mol, maka kita kalikan 24 liter ya. Berarti ini kalikan 24. Nah, ya. Kalikan 24, hasilnya adalah 0,1119 liter. Nah, seperti ini sahabat kimia, karena dimintanya apa? 1 desimal di belakang koma, maka kita cukup menuliskan 0,1 liter ya sahabat kimia ya. Di sini 0, berarti dituliskan 0,1 liter. Seperti itu ya sahabat kimia ya. Oke. Nah, baik ya, ini contoh pertanyaan isian singkat dan 1 desimal. Sekali lagi dituliskan pada lembar jawabnya. Baik ya, kita akan lanjutkan dengan, nah kalau sudah selesai nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, maka ini tandanya soal itu sudah selesai dikerjakan. Keren ya, sahabat kimia sudah menyelesaikan paket C. Ya, seperti itu. Baik ya, sekarang kita menuju ke sampel paket soal D. Ya, ini stimulusnya berupa tabel D1 dan tabel D2. Ini kebetulan Bu Eli memberikan tabel D1 saja ya. Nah, percobaan D1 itu tabelnya D1 ya. Di sini contoh ya, ada siswa kelas 12 F2 kelompok Gisela melakukan percobaan melapisi logam Fe atau besi ya menggunakan logam Ag atau perak dalam larutan perak nitrat atau AgNO3 melalui reaksi penyepuan logam atau electroplating. Wah, ini banyak sekali informasi yang bisa dipetik di sini ya. Karena banyak atau-atonya ya. Semua diberikan keterangan ya. Nah, sekarang digunakan juga baterai 9 volt ya sebagai sumber energi dan hambatan listrik 9 ohm ya. Baterainya 9 volt, hambatan listriknya 9 ohm. Sebelum memulai proses baik massa anode maupun katode ditimbang ya. Sebelum proses massa anode ditimbang, katode ditimbang. Nah, setelah proses penyepuan selesai dalam waktu 15 menit, maka masing-masing elektroda itu ditimbang kembali ya. Nah, hasil dari eksperimen itu dicantumkan pada tabel ini ya. Nah, sahabat kimia perlu sabar membaca tabel. Kalau ada tabel, baca judulnya dulu. Ini tabel apa sih ya? Oh, ini tabel D1 penyepuhan logam besi oleh Ag ya. Lalu pelan-pelan dibaca supaya tidak terbalik. Penyepuhan logam besi oleh ya. Oleh berarti apa? Ag-nya melapisi besi ya. Hasil pengamatannya adalah di sini ya, lama waktu elektrolisis dalam menit ya. Ini dilakukan 2 kali. Ya, pertama 15 menit, yang kemudian yang berikutnya 30 menit ya. Kemudian ini massa anoda dan massa katodenya. Malah di sini diberi penjelasan ya. Massa anode adalah logam penyepu. Massa katode ini maksudnya katodenya adalah logam yang disepu. Ini juga dibaca ya sahabat kimia. Supaya apa? Ya supaya ini adalah informasi
penting yang akan membantu sahabat kimia untuk menjawab dengan tepat ya. Nah, lalu di sini lihat nih ada sebelum elektrolisis berapa gram ya ini angkanya ya. Nah, anode sesudah elektrolisis timbang lagi berapa gram. Lalu dilihat angkanya kecenderungnya apa? Turun atau naik ya. Nah, setelah elektrolisis pada anode itu turun ya. Nah, sementara pada katode itu sebelum elektrolisis sekian, sesudah elektrolisis malah naik ya. Ada yang naik dari 5,5 ke 5,8, tapi bahkan ada yang stuck di sini ya, di angka 5,8 alias tidak ada perubahan massa ya. Kemudian di sini ada penjelasan ya, bla 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 seperti itu ya, sahabat kimia. Pertanyaannya ini Bu Eli sajikan pertanyaan bentuk tipe matriks ya. Jadi ditulis betul jika benar, B jika benar, tulis S jika salah. Ini menulisnya sekali lagi di lembar jawab ya. Bukan disilang, bukan dilingkari, bukan di checklist, tapi ikuti perintahnya. Kalau tulis B ya huruf B ya. Jika benar atau tulis S ya huruf S jika salah ya. Nah, sahabat kimia kita lihat ya. Konsep elektroplating penyepuan logam adalah reaksi elektrolisis sebab reaksi ini mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Ini pertanyaan konsep terkait konsep proses elektroplating atau penyepuhan logam ya. Nah, sahabat kimia lihat di sini ini penyepuhan logam ya. Logam perak menyepuh logam besi ya. Nah, sekarang kita lihat konsep elektroplating penyepuhan logam adalah reaksi elektrolisis. Bacanya satu kalimat. Ya, setiap kata-kata kuncinya dicerna dengan baik, dicermati ya. Betul ya, elektroplating itu memang bagian dari proses elektrolisis ya. Kenapa? Sebab reaksi ini mengubah energi listrik jadi energi kimia. Sahabat kimia ini tidak hafalan, tapi kalau sahabat kimia lupa ya misalnya ya, wah konsepnya apa ya, kok lupa ya, maka kita bisa melihat di sini. Nah, dilihat di stimulusnya ya. Stimulusnya apa disajikan sini? Ada baterai 9 volt digunakan sebagai sumber energi. Nah, artinya di sini electroplating ini adalah sumbernya adalah energi listrik yang kemudian diubah menjadi energi kimia karena ada pertambahan massa yang ada di katode sehingga umumnya adalah pertambahan massa katode itu memang bertambah massanya ya karena ada reduksi di sana, ada oksidasi di anode, ada reduksi di katode. Nah, berarti elektroplating atau elektroplating ini adalah perubahan dari energi listrik ke kimia, ya. Maka pernyataannya adalah benar. Nah, lalu sahabat kimia tulis di sini ya. Tulisnya di sini yaitu B ya, seperti itu. Ya ingat tulisnya di lembar jawab, bukan di soal. Kedua, cairan elektrolit yang digunakan pada proses elektroplating harus mengandung ion logam yang sama dengan logam yang disepuh. Cairan elektrolit yang dipakai pada proses elektroplating harus mengandung ion logam yang sama dengan logam yang disepuh. Apa ya? Konsepnya bagaimana ya? Kalau sahabat kimia lupa, balik lagi ke sini. Ya, di sini menggunakan larutan perak nitrat AgNO3. Di sini ada Ag, nih sahabat kimia ya. Kemudian lihat, Ag itu adalah ya melapisi logam Fe menggunakan logam Ag, perak Ag itu penyepuhnya. Penyepuhan logam Fe oleh Ag. Ag adalah logam yang melapisi, yang menyepuh dan mengandung larutan perak nitrat AgNO3 ya sahabat kimia. Apakah betul pernyataan ini? Karena di stimulusnya itu sudah disampaikan seperti itu.
maka kita tinggal nyocokkan saja ya. Cairan elektrolit yang digunakan pada proses electroplating harus mengandung ion logam yang sama dengan logam yang disepuh. Logam yang disepuh itu jelas-jelas salah ya. Harusnya logam penyepuh alias anodenya ya. Anodenya itu harus logam yang sama dengan kation logam dari larutan elektrolitnya. Jadi kalau ini kation logamnya adalah Ag+, ya, maka anodenya logam penyepuhnya udah jelas-jelas oleh Ag. Logam penyepuhnya adalah Ag karena ini sama Ag+ dan Ag ya. Seperti itu ya sahabat kimia ya. Jadi pada cara menjawab soal PISA itu cukup mencermati dengan baik ya stimulus-stimulus yang sudah ditulis seperti itu ya sahabat kimia ya. Baik ya, nomor 4. Tabel D1 kita lihat. Oh, kita rujuk tabel D1. Oh, masih D1 ya. Di sini. Pertambahan massa katode berhenti pada menit ke-30. Wah, ya kita lihat lagi apa iya ya. Lihat, ini menitnya di sini nih. Menit ke-30. Ya, ini menit ke berapa? Ke-30. Katode di mana? Oh, di sini. Berhenti di menit ke-30 karena di menit ke-30 ya sebelum elektrolisis 5,8 sudah 30 menit berlangsung masih sama aja nih stuck di 5,8. Ada apa gerangan? Ya kita lanjut ya. Kalimatnya diprediksi bahwa namanya juga diprediksi ya jadi boleh ya memberikan argumen ilmiah. Diprediksi bahwa sebagian logam Ag mengalami oksidasi dengan O2 di udara. Apakah Ag bisa mengalami oksidasi? Karena Ag ditempatkan sebagai anoda, anoda itu tempat terjadinya oksidasi, maka bisa ya logam Ag mengalami oksidasi dengan O2 di udara, menghasilkan endapan coklat Ag2O yang jatuh ke dasar wadah. Ini logis tidak pernyataannya. Bisa dibenarkan tidak ya untuk membuat kesimpulan alasan yang mendukung bahwa tidak ada pertambahan katode setelah 30 menit pada elektrolisis yang ini ya, yang di menit ke-30 ya. Kenapa? Oh, Ag-nya itu, Ag anodanya itu adalah tidak stabil ya karena sifat Ag itu memang mudah mengalami oksidasi dengan oksigen yang ada di udara membentuk Ag2O ya. Nah, Ag2O ini memang warnanya adalah kecoklatan, abu-abu agak coklat-coklat seperti itu ya. Lalu karena ya Ag2 itu adalah endapan coklat, logikanya endapan ya. eh, dia mungkin saja menempel di katode, tapi karena dia rapuh, kemudian dia bisa jatuh, rontok ya, jatuh ke dasar wadah sehingga tidak nempel di katodenya, makanya tidak tercatat pertambahan katode. Seperti itu ya, sahabat kimia. Jadi ini prediksi, ini kemampuan mengevaluasi dan memprediksi ini ya. Ini berarti jawabannya apa? Benar ya. Seperti itu ya, sahabat kimia. Nah, sekali lagi ditulisnya di mana di lembar jawab. Nah, oh iya ada satu lagi nih sahabat kimia. Kalau jawaban singkat gimana ya? Di sini ditanya. Baca tunjuknya juga ya. Isilah kolom dengan angka 1 desimal di belakang koma ya. Pernyataan ini terkait konsep hukum Faraday. Jadi Bu Eli itu memberikan topik-topik ya dalam setiap apa paket pertanyaan. Ini tentang konsep hukum Faraday ya. Hukum Faraday itu hubungan tegangan listrik terhadap hambatan listrik dan kuat arus listriknya sudah diberitahu. Hukum Faraday-nya juga sudah ditulisin ya. Lalu diarahkan untuk merujuk tabel D1 dan tabel D2 ya. Nah, tapi di sini sahabat kimia harus lihat ya percobaan yang mana yang diminta ya. Nah, sahabat kimia, pertanyaannya adalah besarnya kuat arus listrik pada percobaan D1 maupun D2. Nah, seperti itu ya. Nah,
Di sini Bu Eli menyajikan tabel D1. D1 itu baterainya 9 volt, kemudian baterai listriknya 9 ohm. Ya, dengan demikian ya kita bisa mengisi ya, nanti disesuaikan dengan tabel D2. Ini Bu Eli tidak menampilkan tabel D2, namanya juga untuk contoh ya. KV sama dengan I kali R ya. I kali R. Maka I kuat arus listrik itu I. I sama dengan V per R ya. V-nya apa? V-nya itu adalah 9 volt. R-nya juga 9 ohm. Maka I-nya adalah 1 ampere. 1 ampere itu 1 kolom per detik. Ya, seperti itu ya sahabat kimia. Lalu diisi. Isinya di mana? Isinya lagi-lagi di ini di lembar jawab ya sahabat kimia bisa mengisi angka 1 tapi karena 1 desimal di belakang koma jadi 1,0 ya kolom per detik. Ini 1 kolom per detik. Nah, kemudian pertanyaan kedua, percobaan D1. Maka kita merujuk kepada tabel D1. Ya, ini lagi-lagi stimulusnya dibaca dengan baik ya. Pertanyaannya adalah setelah proses penyembuhan berlangsung 15 menit, maka massa Ag yang terdeposit pada katode adalah, jadi terdeposit itu adalah nempel, mengendap di sana karena tereduksi ya. Nah, setelah proses penyembuhan berlangsung 15 menit, maka massa Ag yang terdeposit pada katode adalah berapa gram ya? Adalah berapa gram ya? Maka kita lihat di sini. Oh, di sini adalah penyepuhan Ag oleh Fe ya. Karena itu terjadi di katode ya dan berlangsung selama 15 menit dengan data kekuatan arus listriknya 1 kolom per detik ya. Maka kita mau coret-coret di sini nih sahabat kimia. Nah, ya. Jadi di katode itu terjadi reaksi reduksi ya, di mana Ag plus ditambah 1 mol elektron akan menghasilkan Ag yang deposit pada katode. Nah, tadi datanya adalah kuat arus listrik adalah 1 kolom per detik. Waktu untuk elektrolisisnya adalah 15 menit. Ya, sahabat kimia, 15 menit itu dibuat detik itu sama ya 900 detik. Maka di sini ya kita ada perbandingan lagi ya, 1 kolom itu 1 detik. Kemudian kalau kita pakai 900 detik itu berapa kolom? Maka sini X sama dengan 900 kolom. Ya. Nah, sahabat kimia lalu kita pakai juga konsep dari Faraday-nya bahwa 1 mol elektron itu 96.500 kolom. Seperti itu. Kemudian di sini kita menjumpai 900 kolom, maka berapa mol elektron ya? X sama dengan, ini boleh pakai kalkulator nih sahabat kimia. 0,009 mol elektron. Mol elektron. Ini ya sahabat kimia. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Ya. Karena ini sama-sama satuannya mol elektron. 0,009 mol elektron. Nah, pertanyaannya berapa Ag yang terdeposit pada katode ya? Maka di sini karena perbandingannya 1:1 ya, maka ini juga 0,009 mol. Untuk massa itu gram ya satuannya. Ini kita kalikan 108 gram per mol ya. Maka dikalikan 108 ketemunya adalah 1,00
7 gram ya. Nah, kalau sahabat kimia disuruh menuliskan 1 desimal di belakang koma, maka ditulisnya 1,0 aja. 1,0 apa? 1,0 gram ya. Inilah hasilnya sahabat kimia ya. Dari mana 108? Nah, di sini kita lihat apakah ada data yang disajikan di sana untuk massa molar atom ya. Dari Ag itu adalah 108. Jadi kalau misalnya nih sahabat kimia tidak ada data, sahabat kimia itu kan membawa tabel periodik unsur, diizinkan ya, sehingga bisa merujuk data AR yang ada di sana ya. Baik sahabat kimia, demikian contoh bahasan. Oh, ini ada nih sahabat kimia nih ya. Nah, ini sudah boleh tulis di sini. Nah, demikian ya contoh cara membahas, cara mengerjakan soal PISA yang mungkin baru kali ini sahabat kimia mencoba ya untuk mengerjakan. Sekali lagi tidak perlu takut salah, tapi cobalah untuk melatih ketepatan, kesabaran membaca, menemukan banyak informasi di sana, menganalisis ya, mengevaluasi dan mensintesis sebuah argumen untuk menjawab pertanyaan dengan tepat. Silakan berliterasi, bernumerasi ya. Kiranya sahabat kimia bisa melatih critical thinking dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Sukses dan Tuhan memberkati. Amin.